Pada suatu ketika, Resi Gurunadi menghadap Prabu Dipayana dan melaporkan bahwa istrinya yaitu Dewi Nawangsasi bermaksud muksa. Ia memohon kepada Baginda agar berusaha menggagalkan rencana istrinya itu. Dewi Nawangsasi kemudian menceritakan kepada Baginda tentang kemegahan serta kemuliaan surga. Ia bermaksud ikut menari bersama para bidadari lainnya dalam pesta pora di Kadewatan. Dewi Utari justru tergiur untuk mengikuti keinginan Dewi Nawangsasi agar ia segera berkumpul dengan suaminya yaitu Raden Abimanyu dan Dewi Siti Sundari. Bahkan Prabu Dipayana, Resi Gurunadi dan Resi Gurundaya bermaksud sama yaitu ingin muksa bersama istri-istri mereka. Prabu Dipayana kemudian mengangkat Raden Yudayana menggantikan kedudukannya sebagai raja di Ngastina. Atas saran Patih Dwara, sebelum muksa Prabu Dipayana, Patih Dwara, Patih Danurweda, Resi Gurunadi, dan Resi Gurundaya berkeliling menjelajah wilayah kerajaan Ngastina, seperti yang pernah dilakukan leluhur mereka para Pandawa. Dalam perjalanan mereka itu tak henti-hentinya raja memberi dana kepada rakyatnya serta berbincang-bincang dan bertukar pikiran tentang ilmu kesempurnaan. Di pesisir Laut Selatan, Prabu Dipayana bersama rombongan melihat dan menikmati bunga Wijaya Kusuma peninggalan Prabu Kresna, Raja Dwarawati. Sesampainya kembali di kerajaan, Prabu Dipayana banyak mengajarkan ilmu tentang tata pemerintahan negara kepada putranya, Prabu Yudayana serta Patih Dwara dan Patih Danurweda. Ajaran Prabu Dipayana tersebut antara lain meliputi Panca Pratama, ilmu keutamaan seorang raja yaitu 1. Mulat, awas, hati-hati. 2. Lila, rela, hati. 3. Miluta, memikat, membujuk. 4. Malidharma, pemaaf. Dan 5. Palimarma, belas kasih. Dan B. Pancaguna, 5 kelebihan kepandaian sebagai bekal mengabdi yang mencakup 1. Rumeksa, menjaga. 2. Rumanti, bersiap, bersedia. 3. Rumasuk, merasuk ke dalam. 4. Rumesep, rumaket, menyenangkan, bagi pandangan atau memiliki perasaan yang erat di dalam persahabatan. Dan 5. Rumangsa, merasa. Pada suatu ketika, setelah perlengkapan upacara muksa siap, maka Prabu Dipayana memerintahkan Patih Dwara dan Patih Danurweda agar memberitahukan kepada rakyat Ngastina bahwa mereka yang merasa telah disakiti dan dilukai oleh Baginda berhak membalas. Pada waktu itu, Taksaka Raja datang menghadap dan melaporkan bahwa dia dahulu telah terluka oleh keris Prabu Dipayana sewaktu Baginda menikam Resi Ardawalika, penjelmaan Sang Hyang Basuki. Prabu Dipayana kemudian memaksa Taksaka Raja agar membalasnya. Akhirnya, Taksaka Raja hanya menjilat ibu jari kaki Baginda yang bersamaan telah merasuk sukma. Prabu Dipayana muksa, seiring dengan lenyapnya Taksaka Raja, Dewi Utari, para istri Baginda, Resi Gurunadi, dan Resi Gurundaya bersama istri mereka pun segera menyusul Baginda muksa. Terdengarlah ledakan dahsyat, memenuhi angkasa disertai hujan bunga semerbak wangi menandai peristiwa itu. Prabu Yudayana sangat berduka dan berubah menjadi murka pada Taksaka Raja, yang diduganya sebagai penyebab Baginda mangkat. Analisis struktur serat Dharmasarana. Pada bab ini diketengahkan analisis bagian struktur serat Dharmasarana, yang meliputi judul, tema, penokohan dan perwatakan, hubungan tokoh utama dengan para tokoh penting lainnya, plot, lokasi kejadian, latar, setting, titik pandang, point of view, motif. Judul. Pemberian judul sebuah karya sastra seringkali tidak dapat dilepaskan dengan tema atau pokok pikiran yang terkandung dalam karya sastra yang bersangkutan. Judul dapat menyiratkan isi bahkan merupakan kunci penafsiran seluruhnya bagi karya tersebut. Sulastin Sutrisno, 1983 banding 129. Dari judul, maka rahasia isi buku itu tercermin. Demikian pula halnya pemberian judul serat Dharmasarana yang dikatakan karya Empu Tapawangkeng ini. Judul Dharmasarana ini diangkat dari salah satu tokoh yang paling menonjol dalam kitab tersebut. Dharmasarana adalah sebuah sebutan bagi Prabu Dipayana, atau Prabu Parikesit, raja di kerajaan Ngastina, Hastina. Ia adalah putra Raden Abimanyu dengan Dewi Utari, putri dari Wirata, cucu Arjuna. Sebenarnya Parikesit telah tewas oleh panah Brahmasirah milik Aswatama sewaktu dalam kandungan Utari, tetapi karena Kresna mencintainya ia dihidupkan kembali dan diramal akan menurunkan
Keluarga Pandawa Zoetmulder, 1983 banding 332, Sucipto Wirjo Suparto, 1968 banding 355. Sebelum para Pandawa mengundurkan diri meninggalkan Ngastina, Hastina, dalam persiapannya kembali ke sorga, Parikesit ditunjuk dan dinobatkan menjadi Raja Ngastina menggantikan Maharaja Yudhistira, Nila, 1979 banding 27. Penamaan seseorang acap kali diharapkan agar orang yang menyandang nama tersebut akan berwatak dan bertingkah laku seperti arti nama miliknya. Arti nama seseorang diharapkan dapat membawa berkah dan memberikan tuntunan baik bagi pemiliknya. Dapat juga, nama seseorang diakibatkan atau ditentukan oleh perilaku pemilik nama itu. Dengan demikian, mungkin ia sebenarnya sudah memiliki nama, tetapi karena perbuatannya ia memperoleh nama baru. Demikian pula halnya dengan tokoh Prabu Darmasarana, yang sebetulnya sudah memiliki nama lain, yakni Prabu Parikesit atau Prabu Dipayana. Nama Pariksit atau Parikesit berasal dari bahasa Sanskerta Pariksit yang oleh MacDonald diberi arti dwelling around Agni extending around the heaven and earth. MacDonald, 1979 banding 154. Boleh jadi penamaan Pariksit berkaitan erat dengan cinta kasih Kresna Karna yang menghidupkan kembali bayi dalam kandungan Utari yang sudah tewas karena panah api Brahmasira milik Aswatama seperti telah terurai di atas. Adapun nama Prabu Dipayana, karena ia Parikesit memakai nama piutnya, yakni Kresna Dipayana. Kresna Dwipayana, nama lain Abhyasa Harjowirogo, 1982 banding 215. Epiteta, yakni kata atau frasa yang ditambahkan pada nama seseorang atau sesuatu untuk memberikan sifat khasnya. Panuti Sujiman R. 1984 banding 27 untuk tokoh Prabu Parikesit Prabu Dipayana telah tersurat dalam Serat Darmasarana. Halaman 13-21. Diceritakan di dalamnya, bahwa sewaktu Prabu Dipayana dan pengiringnya bercengkrama berburu binatang hutan di Pagrogolan, Pesenggerahan Hutan Palasara, ia merasa sangat gembira menyaksikan keterampilan, kecakapan, kehebatan serta kesaktian pasukannya dalam menangkap berbagai macam binatang buruan. Sebaliknya, ia pun merasa kecewa karena ia sendiri belum memiliki kesaktian yang memadai sebagai seorang raja besar. Oleh karena itu, pada malam harinya, secara diam-diam Baginda meninggalkan pesanggerahan, bermaksud mengembara memohon kesaktian kepada dewa. Halaman 13. Dalam pengembaraannya, Prabu Dipayana berjumpa dengan Resi Ardawalika serta meruatnya kembali menjadi Sang Hyang Basuki. Kemudian, Sang Hyang Basuki memberinya nama atau gelar, julukan Prabu Yudhiswara. Selanjutnya Prabu Dipayana bertemu dan meruat Resi Meregapati menjelma menjadi Sang Hyang Gana, yang kemudian memberinya julukan Prabu Mahabrata. Kemudian dalam pengembaraan selanjutnya, Prabu Dipayana bertemu dan meruat burung Garuda menjadi Sang Hyang Sambo yang memberinya gelar, julukan Prabu Darmasarana. Halaman 18-21. Dengan demikian, nama judul Darmasarana dalam serat ini diangkat dari peristiwa peruatan Prabu Dipayana terhadap Sang Hyang Sambo dalam perwujudannya sebagai burung Garuda. Penamaan Darmasarana kemungkinan disebabkan peranan Prabu Dipayana yang menonjol sebagai sarana, wahana atau jalan kebaikan, keutamaan kembali. Sebenarnya pada mulanya, Prabu Dipayana sendiri tidaklah bermaksud demikian. Ia membunuh Resi Ardawalika, Resi Meregapati dan burung Garuda karena ia tersinggung dan marah, martabatnya direndahkan serta perjalanan pengembaraannya dihambat dan dihalangi. Dalam hal ini secara tidak sengaja justru perbuatannya itu sebuah dharma yang membebaskan mereka dari kutuk dan cela. Ada satu pertanyaan yang timbul, mengapa serat tersebut berjudul Darmasarana, bukan Yudhiswara ataupun Mahabrata. Dalam hal ini, kemungkinan sekali unsur Dharma memang sangat ditonjolkan dalam serat Darmasarana ini, serta dalam teks-teks serat-serat sumber wayang madya lainnya. Memang, Dharma yang dilakukan Prabu Dipayana bukan hanya terbatas pada pembebasan kutuk para dewa seperti terurai di depan, tetapi dalam masa pemerintahannya yang lama, Prabu Dipayana banyak melakukan dharma, kebaikan, keutamaan. Kata dharma bukan hanya dipakai sebagai judul serat ini, Darmasarana, tetapi
Kata tersebut dipakai pula sebagai judul beberapa teks sumber Wayang Madya lainnya, misalnya, Serat Aji Dharma dan Serat Angling Dharma. Sosok Dharma, kebaikan, keutamaan, yang menonjol pada pribadi Prabu Dipayana, sudah barang tentu tidak terlepas dari tetesan pribadi leluhurnya. Para Pandawa yang semasa hidupnya termasyhur sebagai pengemban dan pengabdi Dharma kesatria. Dalam hal ini dapatlah dikatakan, bahwa Prabu Dipayana adalah cucu Prabu Yudhistira, meskipun ia cucu langsung Arjuna. Prabu Yudhistira memiliki nama lain Prabu Dharmakusuma, karena ia titisan, putra, Batara Dharma, Dewa Keadilan. Oleh karena itulah Prabu Dharmakusuma berwatak sabar, ikhlas, percaya atas kekuasaan Tuhan, Dewa. Tekun dalam agama, tahu membalas guna, dan selalu bertindak adil dan jujur. Suwandono, DKK, tanpa tahun, 527. Boleh jadi penamaan Prabu Dharmasarana pun dikaitkan dengan Prabu Dharmakusuma, Yudhistira. Hal ini sangat beralasan, mengingat Prabu Dharmasarana, Parikesit, yang diangkat menjadi Raja Ngastina. Hastina, menggantikan Prabu Dharmakusuma. Dengan demikian, bagian atau peristiwa kecil yang dipaparkan dalam suatu karya sastra dapat saja diangkat sebagai nama, judul sebuah karya sastra. Jadi tidak selalu harus berdasarkan tokoh atau peristiwa besar yang mendominasi karya sastra yang bersangkutan. Apabila diperhatikan atau diperbandingkan dengan sejumlah karya sastra sejenis Serat Yudayana dan teks-teks sumber Wayang Madya, maka penamaan Serat Dharmasarana tersebut terasa lain, menyimpang dari kebiasaan, sebab tampilnya Prabu Dipayana dengan nama lain yakni Prabu Dharmasarana hanya sesaat, yakni untuk menandai peristiwa perbuatan Prabu Dipayana atas Sang Hyang Sambo, halaman 21. Adapun penggunaan nama tokoh yang disebut-sebut dan tetap mendominasi keseluruhan Serat Dharmasarana tetap Prabu Dipayana dalam teks-teks serat-serat yakni Serat Yudayana, Serat Gendrayana, Serat Sariwahana, Serat Mayangkara, Serat Purusangkara, Serat Angling Dharma, dan Serat Aji Pamasa. Tokoh-tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita adalah tokoh-tokoh yang diangkat menjadi judul serat-serat di atas, yakni Prabu Yudayana, Prabu Gendrayana, Prabu Sariwahana, Sang Maharsi Mayangkara, Prabu Purusangkara, Prabu Angling Dharma, dan Prabu Aji Pamasa Kusuma Wicitra. Terlepas dari persoalan di atas, epiteta, julukan, Prabu Dipayana, Prabu Parikesit, yakni Prabu Yudhiswara, Prabu Mahabrata maupun Prabu Dharmasarana kiranya dapat disumbangkan sebagai pelengkap epiteta Prabu Parikesit yang luput dari perhatian Suwandono, DKK, dalam ensiklopedi Wayang Purwai Kompendium Suwandono, DKK, tanpa tahun, 321-323. Tema merupakan sebuah arti pusat atau ide pusat yang terdapat dalam cerita Stanton, 1965-19. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama di dalam karya sastra yang terungkap ataupun tidak. Panuti Sujiman, ed. 1984-74. Tema adalah sesuatu yang menduduki tempat yang khas dalam pikiran pengarang, dan membutuhkan penyelesaian. Umar Jati, 1962-54. Tema merupakan tujuan cerita. Mohtar Lubis, 1960-14. Ririska, Sarumpait, Aoka, Hadimaja maupun Jakob Sumarjo memberikan batasan pengertian yang hampir sama. Menurut mereka, tema adalah masalah yang menjadi pokok persoalan. Sarumpait, 1977-59, Hadimaja, 1981-34 atau pokok pembicaraan dalam sebuah karya cerita. Jakob Sumarjo, 1984-57. Tema memang merupakan persoalan bagi pengarang, karena tema membayangkan pandangan batin dunia hidup atau cita-cita pengarang, bagaimana pengarang melihat persoalan yang kadang-kadang disertai dengan pemecahan persoalan sekali. Lukman Ali, ed. 1966. Pemecahan persoalan ini menurut Saleh saat diistilahkan sebagai amanat. Pernyataan Saleh saat itu sesuai dengan pendapat Edmar H. Jones Jr., bahwa tema adalah pesan atau moral cerita. Asia Padmapuspita, 1980-13. Memperhatikan pengertian tema yang diberikan para ahli teori di atas.
Saya cenderung sependapat dengan pengertian tema yang telah dikemukakan oleh Robert Stanton, bahwa tema adalah arti pusat atau ide pusat yang terdapat dalam cerita. Tema atau pokok pikiran yang menduduki tempat utama dalam serat Dharma Sarana ini adalah bahwa Dharma adalah sarana, alat atau jalan bagi seseorang memperoleh kebaikan, keutamaan. Hal itu sesuai dengan judul serat tersebut serta seperti yang telah diperlihatkan oleh Prabu Dipayana atau Prabu Parikesit, perilaku dan perbuatan-perbuatan Dharma Prabu Dipayana dapat dijadikan teladan cermin bagi manusia, masyarakat pembaca, untuk melakukan perbuatan serupa dalam mencapai kemuliaan dan kesempurnaan hidupnya. Tema serat Dharma Sarana, seperti telah dipaparkan di atas dapat pula diamati dari judul serat itu sendiri, yakni Dharma Sarana. Mengingat tema adalah ide pusat atau arti pusat yang terdapat dalam suatu karya sastra dan dari judul, maka keseluruhan karya sastra dapat ditafsirkan. Tema serat Dharma Sarana tersebut, diantaranya didukung oleh berbagai peristiwa yang dialami Prabu Dipayana dalam perjalanan pengembaraannya di dalam mencari kesaktian dan ilmu pengetahuan, sebagai bekal baginya di dalam mengendalikan tata pemerintahannya. Bekal, berbagai ilmu pengetahuan itu diperolehnya baik dari Sang Hyang Basuki, Sang Hyang Gana, Sang Hyang Sambo, dan Dewi Swanyana, halaman 18-23. Di samping itu, Prabu Dipayana Prabu Parikesit juga memperoleh berbagai ilmu pengetahuan baik yang bersifat jiwani maupun badani, diantaranya dari Batara Sindungkara, halaman 35, Bagawan Sidiwacana, halaman 47, Bagawan Sukanda, halaman 55, maupun Arpasa, seorang anak kecil penjelmaan Sang Hyang Udipati, Guru, halaman 106-114. Dengan berbekal berbagai ilmu pengetahuan itulah, maka Prabu Dipayana hampir selalu berhasil dalam menyelesaikan perselisihan dan memecahkan masalah yang dihadapi rakyatnya. Berbagai persoalan dan peristiwa yang dialami rakyatnya itu seringkali justru menjadikan ilham baginya, Prabu Dipayana, untuk merumuskan serta menciptakan ilmu pengetahuan baru, baik dalam hal tata pemerintahan, hukum, sifat-sifat manusia maupun pangkal perselisihan, pertengkaran. Sudah barang tentu, semua itu tidak terlepas dari peranan Sang Hyang Girinata, Guru, selaku penguasa tertinggi alam semesta, ataupun Sang Hyang Narada yang setiap waktu turun ke bumi membantu kesulitan Prabu Dipayana. Dalam serat Dharma Sarana ini, Prabu Dipayana menunjukkan kebesaran dirinya, kematangan jiwanya seiring bertambahnya usia, sehingga menjadikan dirinya pantas menggantikan kedudukan Prabu Damakusuma, Prabu Yudhistira, sebagai Raja Ngastina. Ia juga murah hati, tahu balas budi, tidak merasa segan memberikan santunan kepada prajurit atau keturunannya yang gugur di medan laga dalam membela negara. Prabu Dipayana dapat menetapkan atau memutuskan peradilan seadil-adilnya. Siapapun yang berjasa diberinya hadiah, sedangkan yang bersalah dihukum. Berat ringannya hukuman tergantung dari besar kecilnya kesalahan yang dibuat rakyatnya. Di samping itu, sebagai seorang raja yang pemurah, pemaaf lagi bijaksana, maka tidaklah segan-segannya Prabu Dipayana memberikan pengampunan terhadap mereka yang menyadari kesalahannya. Bahkan tidak jarang Prabu Dipayana justru memberikan hadiah sebagai penebus perasaan kecewa rakyatnya, meskipun sebenarnya mereka bersalah. Di akhir kehidupannya, Prabu Dipayana meminta kepada rakyatnya yang pernah merasa dirugikan, disakiti, dilukai, agar membalasnya. Sampai kemudian Taksaka Raja datang menghadap dan menjilat ujung kaki Baginda, yang dipakainya sebagai sarana mencapai muksa. Keutamaan watak Prabu Dipayana di atas uraian terinci pada subbab berikutnya, di satu sisi merupakan buah yang berlipat dari Dharma, kebaikan yang ditanam, dan di sisi lain adalah hasil kesungguhan usahanya untuk menjadi raja yang berkepribadian sempurna. Sebagai seorang raja, ia pantas menjadi cermin dan panutan rakyat. Dari uraian di atas, sekali lagi dapatlah dikatakan bahwa tema serat Dharma Sarana adalah Dharma, kebaikan, adalah sarana, alat atau jalan mencapai keutamaan. Dengan berbuat Dharma seseorang akan memperoleh Dharma yang berlipat ganda. Hal itu sengaja dikemukakan pujangga pencipta serat Dharma Sarana, sebab ia merasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk ikut membentuk kepribadian, baik terhadap raja, bangsawan maupun rakyat, sesuai dengan konsepsi Jawa.
Apabila diperhatikan dengan seksama, di samping tema di atas, ada tema lain serat Dharmasarana yang tersembunyi dan baru dapat diungkapkan dengan jelas, seandainya secara struktural dihubungkan dengan serat Pustaka Raja. Khususnya serat Pustaka Raja Purwa bagian akhir dan teks-teks sumber wayang Madya, misalnya, serat Yudayana, serat Budayana, serat Sariwahana, serat Pursangkara, serat Ajipamasa maupun serat Witaradia, serat Paramayoga, serat Jitapsara, dan serat Pustaka Raja berdasarkan sumber-sumber yang telah ada antara lain, serat Kanda dan Babat Tanah Jawi. Apabila mendasarkan diri pada serat Dharmasarana, serat Yudayana, dan teks-teks sumber wayang Madya lainnya, maka perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Jawa adalah mulai dari Ngastina, Hastina, Yawastina, Prabu Dipayana, Parikesit, Prabu Yudayana, Prabu Gendrayana, Prabu Yudayaka, Arya Prabu Bambang Sudarsana, dan Prabu Sariwahana, Malawapati, Prabu Sariwahana, Mamenang Widarba, Kadiri Prabu Jayapurusa, Jayabaya, Malawapati, Bojanagara, Prabu Anglingdarma dan Prabu Anglingkusuma, Mamenang, Kadiri, Prabu Kusuma Wicitra, Ajipamasa, Pengging Witaradia, Prabu Ajipamasa, Prabu Citrasoma, Prabu Pancadriya, Prabu Anglingdriya, dan Prabu Dharmamaya. Sebenarnya sebelum kerajaan Ngastina di atas, dalam serat Pranitiradia, Anjar Ani, 1979-91-93 sudah banyak muncul kerajaan lain. Misalnya, kerajaan Medang Kamulan, Medang Prawas sampai Ngastina, akan tetapi berdasarkan kriteria peneliti sejarah Jawa berpendidikan barat, derajat kepastian kebenarannya sudah barang tentu sangat tipis. Apabila pembicaraan ini kembali ke persoalan semula, seandainya mendasarkan diri pada serat Pranitiradia, Anjar Ani, 1979-91-93 dan Babat Tanah Jawi, Galuh Mataram, Suwito Santosa, 1970, maka perjalanan sejarah kerajaan Jawa sesudah Pengging berlanjut ke Medang Kamulan, Purwacarita, kemudian bergeser ke Majapura, selanjutnya ke Pengging, Jenggala, Kadiri, Singasari, Jenggala, Pajajaran, Pengging, Majapahit, Demak, Pajang, dan seterusnya. Adapun apabila mendasarkan diri pada sejumlah prasasti Piagam, maka perjalanan sejarah kerajaan Jawa dapat direkonstruksikan bahwa setelah Mataram Kuna berlanjut ke Kahuripan, kemudian Kadiri, Singasari, Kadiri, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan seterusnya. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa gambaran penulisan sejarah Jawa bangsa pribumi Ranggawarsita ternyata cukup beragam dan rumit, meskipun seringkali dianggap hanya khayalan, fantasi dan omong kosong belaka. Data sejarah dalam sejumlah prasasti piagam yang diketemukan dan dikemukakan para ahli, sebenarnya hanya catatan peringatan peristiwa yang penting-penting saja, jadi hanya merupakan titik kecil dari suatu peristiwa sejarah secara keseluruhan. Dharmasarana, serat Yudayana dan teks-teks sumber wayang Madya lainnya. Dari pembicaraan di atas, sekali lagi dapat disimpulkan bahwa tema lain serat Dharmasarana yang tersirat dalam hubungannya dengan serat Yudayana, penokohan dan perwatakan. Dalam karya sastra, kehadiran tokoh memegang peranan penting, sebab tokoh adalah sarana bagi pengarang untuk membentuk menjalin peristiwa-peristiwa, serta mengarahkan jalan cerita menuju suatu tujuan. Sri Widati Pradapa, DKK, 1982-104. Dalam karya sastra ada dua jenis tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Stanton, 1965-17. Pendapat lain mengatakan ada tiga jenis tokoh yang diklasifikasikan dengan pola, tokoh utama, tokoh kedua, dan tokoh pelengkap. Ada juga dengan pola, tokoh primer, tokoh sekunder, dan tokoh komplementer. Atau pola protagonis, antagonis, dan tritagonis. Madeswarsa, 1987-4. Dalam fiksi, tokoh utama primer dengan tokoh kedua sekunder tidak selamanya bertentangan. Lain halnya dengan drama yang menonjolkan konflik. Kehadiran tokoh selalu diikuti penampilan watak tokoh, yang kadang-kadang dikemukakan secara jelas, tetapi ada kalanya samar-samar. Bentuk watak tokoh adalah gambaran watak dasar atau watak asli tokoh berikut. Perkembangannya. Sri Widati Pradapa, DKK, 1982-106.
Forster membagi bentuk watak tokoh menjadi dua, yakni watak datar flat karakter dan watak bulat round karakter. Forster 1971:75. Watak datar adalah watak yang terbentuk berdasarkan gagasan saja tanpa diberi kepribadiannya secara terperinci. Watak bulat adalah watak yang bersifat rumit, baik dalam perangai maupun motivasinya. Perwatakan pada dasarnya adalah lukisan image seseorang yang dipandang memiliki tiga segi, dimensi, baik segi fisik, fisiologi, psikis, psikologi, dan sosiologis. Segi fisik, pengarang melukiskan watak pelaku, misalnya, umur, raut muka, rambut, bibir, hidung, bentuk kepala, warna kulit, pakaian dan cacat tubuh. Segi psikis, pengarang melukiskan watak pelaku melalui pelukisan gejala-gejala pikiran, perasaan dan kemauan pelaku. Dengan jalan ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana watak pelaku. Dalam segi sosiologis, pengarang melukiskan watak pelaku melalui pelukisan lingkungan hidup masyarakat Asia. Padmapuspita, 1980:16. Ada beberapa metode pengarang dalam melukiskan watak tokoh, yakni metode langsung, metode tidak langsung atau metode campuran antara keduanya. Metode langsung analitik, yakni pengarang secara langsung melukiskan watak pelaku, baik secara fisik maupun psikis. Metode tidak langsung, dramatik, yakni pengarang melukiskan pelaku secara tidak langsung. Asia Padmapuspita, 1980. Dalam hal ini, ada 5 buah cara dramatik pelukisan watak tidak langsung. Pertama, pengarang melukiskan keadaan tempat atau lingkungan pelaku. Kedua, pengarang melukiskan jalan pikiran pelaku atau yang terlintas dalam ingatannya. Dengan demikian memberi penerangan tentang diri pelaku. Ketiga, pengarang melukiskan perbuatan dan reaksi pelaku utama terhadap sekitarnya. Keempat, pengarang melukiskan reaksi pelaku lain terhadap pelaku utama. Kelima, pengarang menyajikan percakapan pelaku-pelaku lain terhadap pelaku utama. Mohtar Lubis, 1960:18. Asia Padmapuspita, 1980:16. Dalam serat Dharmasarana ini, Pujangga R. Ranggawarsita, yang dalam teksnya sendiri dikatakan karangan Empu Tapawangkeng, menampilkan banyak sekali tokoh, sekitar 435 yang dikemukakan secara sangat terinci. 40 tokoh diantaranya memiliki nama lebih dari satu. Adapun tokoh-tokoh yang menduduki posisi penting selain Prabu Dipayana atau Prabu Dharmasarana, diantaranya adalah Prabu Yudayana, Pati Dwara, Pati Danurweda, Prabu Gandaprawa, Resi Gurundaya, Resi Gurunadi, Sang Hyang Girinata, Sang Hyang Narada, Bagawan Sidiwacana, Resi Sidikara, Bagawan Baladewa, Prabu Satyaki, Prabu Sayakesti, Prabu Praswapati, Prabu Sanga-Sanga, Bagawan Sukanda, Dang Hyang Suela, Taksaka Raja, Raden Gendrayana, Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, Raden Warabasata, Prabu Nirada Kawaca, Prabu Kismaka, Dewi Utari, Dewi Sritatai, Dewi Niyata, Ken Satapa, Ken Suyati, Endang Sikandi, Dewi Grendi, Dewi Nawangsasi, Dewi Gendrawati, Raden Supatma, Sang Hyang Kamajaya, Sang Hyang Basuki, dan Sang Hyang Sambo. Selain para tokoh di depan, sebagian besar tokoh yang tampil dalam serat Dharmasarana hanya dikemukakan pengarang secara selintas, lewat penceritaan dan silsilah leluhur para tokoh penting yang sedang berdialog. Dalam penelitian ini akan dikemukakan bentuk watak tokoh yang menonjol dalam serat Dharmasarana yang meliputi 1. Prabu Dipayana, Prabu Dharmasarana, 2. Prabu Yudayana, 3. Pati Dwara, 4. Pati Danurweda, 5. Bagawan Baladewa, 6. Raden Ramayana, 7. Dewi Utari, 8. Dewi Sritatai, Dewi Niyata, Ken Satapa, Endang Sikandi, dan Dewi Grendi, 9. Prabu Kismaka, 10. Prabu Nirada Kawaca, 11. Prabu Satyaki, 12. Dang Hyang Suela, 13. Taksaka Raja, dan 17 Dewi Gendrawati. Dalam pemaparan perwatakan para tokoh di atas, sengaja akan dikemukakan secara praktis, tetapi diharapkan mencapai sasaran. 1. Prabu Dipayana, Prabu Dharmasarana. Secara fisik,
semasa muda, Prabu Dipayana digambarkan sebagai raja muda yang tampan lagi sakti, sehingga membuat banyak orang terkenang-kenang padanya. Hal itu dikemukakan dalam serat Dharmasarana halaman 30 dan 31 yang berbunyi, Wauta lampahe Prabu Dipayana kadiki nuncang ing dewa kalunta-lunta, kongsi prapteng paminggiring nagari ing muka bumi. Semana dadya, tontonaning wong dening pekike, Prabu Dipayana dadya panjang kidung. Saenggen-enggen angampirake, halaman 30. Diceritakan perjalanan Prabu Dipayana seperti dilemparkan dewa, tersesat hingga jauh sampai di tepi negara muka bumi. Ketika itu jadi tontonan orang karena ketampanannya. Prabu Dipayana jadi buah percakapan di mana-mana. Orang mempersilakan singgah, manawi parengkula mireng saking panjang kidunging tiang kata. Yen paminggiring nagari ing mangke wonten satriya lalana langkung pekik, sarta sudipya sekti, nanging dereng wonten kang sumerep ing pinangka tuwin. Namanipun, sebuting kata amung kawastanan Raden Suwarna Kimawon. Punika manawi trahing ngawirya prayogi kadau penal lan putra Padukendra. Kasengadekaken Ratu ing Ngastina, halaman 31. Apabila diperkenankan hamba mendengar buah percakapan banyak orang, bahwa di tepi negara kini ada satria berkelana yang sangat tampan dan sangat sakti, tetapi belum ada orang yang mengetahui asal-usul dan namanya. Banyak orang hanya menyebut Raden Suwarna, seandainya dia keturunan bangsawan pantas dikawinkan dengan putri tuanku, Baginda, kita katakan raja di Ngastina. Ketampanan Prabu Dipayana membuat banyak gadis, baik putri raja maupun putri bagawan tergila-gila padanya. Bahkan mereka bermimpi sudah bersanding dengan Baginda. Hal itu seperti dialami baik oleh Dewi Niyata, putri Prabu Sayekesti maupun Endang Sikandi, putri Bagawan Sukanda. Keduanya mendesak ayahandanya agar mencari dan membawa Prabu Dipayana untuknya. Setelah Prabu Dipayana dapat dibawa dan ditidurkan di peraduan putrinya, maka Dewi Niyata mencoba meneliti benarkah pria tampan itu adalah Raja Ngastina yang pernah diimpikan menjadi suaminya. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 34 yang berbunyi, Dewi Niyata tan lenggana nanging tias widak-widik manawe dudu. Kang kepi, prapteng papreman tininggalan Kang Aguling Dewi Niyata tan samar. Yen Kang Agung kepi, dadya sumanding Aguling dangu-dangu Dewi Niyata. Guling sayekti, sruning arif salamining beranta ing supena cegadahar. Guling, halaman 34. Dewi Niyata bersedia tetapi hatinya ragu-ragu, jangan-jangan bukan yang diimpikannya. Sesampainya di peraduan dilihatinya yang sedang tidur. Dewi Niyata tidak khawatir bahwa ia yang sangat diimpikannya, jadinya ia. Dewi Niyata tidur bersanding. Lama-kelamaan Dewi Niyata tertidur sungguh, sebab sangat mengantuk selama jatuh hati kepada yang diimpikannya itu. Ia mencegah tidur dan makan. Mimpi yang sama dialami Endang Sikandi, putri Bagawan Sukanda, dari Gua Siluman, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 48 yang berbunyi, Prabu Dipayana tatanya karanane ngulati Ratu ing Ngastina. Ditya, sepuh wawarti duk ginubel ing sutane estri nama Endang Sikandi, wit. Milane supena dadi garwane Ratu ing Ngastina, satangin mota ing Rama. Kinen angulati pinambengan tan keni ane mahana ngupaya priyangga, marma. Tinurutan ing wekasan Pinanggi, halaman 48. Prabu Dipayana bertanya mengapa mencari raja di Ngastina. Raksasa tua itu memberitakan ketika berulang kali diminta oleh putrinya bernama Endang Sikandi, karena ia bermimin menjadi istri raja di Ngastina. Sewaktu bangun merajuk ayahnya disuruhnya untuk mencari, dihalangi tidak mau, sebab akhirnya akan mencari sendiri. Karena itu dituruti dan akhirnya bertemu. Prabu Dipayana juga merupakan seorang raja muda yang pemberani. Tidak mengenal takut, seandainya belum mengetahui kehebatan musuhnya terlebih dahulu. Hal itu dibuktikannya, sewaktu Prabu Dipayana berjumpa dengan pendeta pertapa bermahkota dan berhiaskan ular, maka langsung saja dibunuh dengan tiada mengenal takut. Kemudian Prabu Dipayana bertemu dengan pertapa yang sedang dihadap oleh segenap binatang buruan hutan. Ia pun segera menyerang dan membunuhnya. Ketika Prabu Dipayana bertemu dengan seekor burung Garuda yang besar, maka langsung saja dipanah hingga terbunuh. Sewaktu Prabu Dipayana berjumpa dengan seekor ular yang mau menerkam seseorang, Prabu Praswapati, ia pun dengan berani memanah dan membunuh ular tersebut. Prabu Dipayana pun tidak merasa takut sewaktu
harus berhadapan dengan Srubisana yang mendendam leluhurnya, meskipun akhirnya ia kalah dalam pertempuran yang sengit itu. Prabu Dipayana juga, dengan berani melawan Prabu Sayakesti maupun Bagawan Sukanda, yang kemudian keduanya menjadi mertuanya, meskipun akhirnya harus kalah. Dengan kesaktiannya, Prabu Dipayana membunuh Prabu Niradakawaca yang menyerang Ngastina, sewaktu ia dan pengiringnya mengadakan perburuan di hutan Palasara. Keberanian yang ditunjukkan oleh Prabu Dipayana itu disebabkan karena ia memiliki kesaktian yang senantiasa terus bertambah. Hampir semua musuh yang dikalahkannya kebanyakan adalah penjelmaan dewa yang tampaknya memang sengaja dipersiapkan oleh Sang Hyang Girinata. Hal itu wajar diberikan Sang Hyang Girinata, karena Prabu Dipayana dipandangnya pantas sebagai wakil dewa di bumi. Prabu Dipayana adalah cucu Prabu Yudhistira yang akhirnya mewariskan tahta kerajaan Ngastina kepadanya. Berbagai kesaktian yang diberikan kepada Prabu Dipayana pun sudah barang tentu tidak terlepas dari balas budi para dewa kepada keturunan para Pandawa, yang semasa hidupnya banyak berjasa bagi kedamaian Suralaya. Secara psikis, tokoh sentral Prabu Dipayana dilukiskan sebagai seorang Raja Ngastina yang memiliki tanggung jawab yang besar atas keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sewaktu kerajaan Ngastina dilanda api tulah, penyakit, hingga kematian tak terhitung, Prabu Dipayana sangat bersedih hati. Lama Baginda tidak keluar di balai penghadapan dan setiap malam tidur di cucuran atap, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 10, yang berbunyi, Duk samana nagari ing Ngastina boten antawis lami lajeng. Kadatengan sasalat pagring ageng, papati tanpa etungan, Prabu Dipayana. Langkung sungkawa kongsi lamitan miyos sinewaka, saben dalu anggung sare. Naritis, halaman 10.